Oke, Bapak Ibu, untuk kuis ini ada 3 babak, ya. Ada 3 babak. Babak pertama itu adalah benar salah, kemudian babak kedua itu jawaban singkat, babak ketiga itu pertanyaan rebutan. Ya. Oke. Nah, untuk benar dan salah, ya. Jadi nanti Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu salah satu menjadi yang penanda, artinya yang penanda ya. Kalau di benar salah, kalau misalnya jawabannya benar, salah satu ya, ditunjuk siapa ya yang akan mengkode memberikan tanda. Kalau jawabannya benar, angkat tangan kanan. Kalau jawabannya salah, angkat tangan kiri. Ya, jadi ada pernyataan, nanti milih antara benar atau salah. Ya. Gimana Ibu? Oke, untuk babak pertama dulu ya, saya jelaskan dulu untuk babak pertama. Jadi benar versus salah. Ya, pilih salah satu teman yang akan ditunjuk, mungkin yang di tengah saja ya, yang ini ya, karena nanti saya akan menghitung jawaban yang benar atau salah. Ya. Sudah ditentukan Bapak Ibu? Siapa yang akan angkat tangan? Konsisten ya? Oke, kalau benar angkat tangan kanan, kalau salah angkat tangan kiri. Siap? Iya, kalau salah ngomong, langsung aja. Tapi langsung tunjuk tangan. Berarti kanan benar, kiri salah. Berarti ini ya, kalau saya Bapak klik ini ya, jadi benar kanan, kiri. Ya. Nggak ada waktu untuk diskusi Pak. Waktunya kurang lebih 3 menit nih, kayak cepat aja deh. Oke, siap? Siap ya? Itu nanti. Siap ya, Ibu Bapak? Pertanyaan, oke, ini babak pertama yaitu benar versus salah. Ya, siap? Oke. Profil pelajar Pancasila memiliki 5 nilai utama. Ini salah, ini benar, salah benar, salah, salah. Benar ya? Ini benar ya? Oke. Jawabannya apa ya? Salah 6 rasanya. Jawabannya salah. Oke. Poin nomor 1 mendapatkan 1 poin. Ada kami nolak Pak. Nomor 2 0. Nomor 3 1 poin. Nomor 4 1 poin. Ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu memiliki 6. Apa saja Bapak Ibu? Penerimaan pada. Oke. 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 Baik, fokus ya, Bapak Ibu ya. Siap? Pertanyaan kedua. Ya. Benar atau salah? Guru penggerak memiliki 5 peran utama. Benar atau salah? Guru penggerak memiliki 5 poin. 5 peran utama. Benar atau salah? Silakan. Benar, 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 benar. Yakin? Yakin? Benar, 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 benar. Kita coba apakah jawabannya benar? Dan jawabannya adalah benar. Jadi guru penggerak memiliki 5 peran utama, yaitu yang pertama pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan pemilihan murid dan penggerak komunitas praktisi. Oke, semuanya dapat poin. Lumayan. Oke, berikutnya siap? Benar atau salah? Murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari. Bagaimana mereka belajar dan mengorganisir pembelajaran mereka. Benar atau salah? Kelompok 1, kelompok 2 benar, kelompok 3 benar, kelompok 4 benar. Apakah benar?
yang bertindak secara aktif, membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Ketika murid menunjukkan agensi dalam pembelajaran mereka sendiri, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa yang dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan pembelajaran mereka sendiri. Jadi semuanya dapat Poin. Nomor 1. Oke. Next question. Siap? Ya. Benar atau salah? Dalam coaching, seorang coach harus membangun kemitraan yang setara dan coachee sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengantarkan melalui mendengarkan aktif dan melontarkan penyayangan coachee lain yang membuat keputusan sendiri. Benar atau salah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, semuanya benar? Bagaimana jawabannya? Apakah benar? Benar. Oke, benar ya. Jadi pengambilan keputusan dalam proses coaching berasal dari coaching. Oke, semuanya dapat poin. Masih ada soal lagi terkait benar versus salah. Benar atau salah? Perhatikan soal berikut. Bu Hani ditugaskan kepala sekolah untuk menjadi pendamping dua orang muridnya dalam mengikuti lomba Olimpiade Matematika. Sehari sebelum keberangkatan, Bu Hani mendapatkan musibah. Ayahnya jatuh dari kamar mandi dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Bu Hani mencoba mencari bantuan guru untuk menggantikan tugasnya menjadi pendamping murid dalam lomba matematika. Namun semua guru berhalangan karena telah memiliki tugas masing-masing. Bu Hani bimbang apakah akan mendampingi ayahnya di rumah sakit atau menjalankan tugas mendampingi muridnya dalam lomba. Situasi di atas adalah bujukan moral. Benar atau salah? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3? Kelompok 3? Salah, 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 salah. Dilema. Jawabannya adalah oke, salah ya, betul ya. Ya, tepat sekali, yaitu dilema etika. Jadi dalam kasus tersebut, situasi yang dialami keduanya benar, yaitu untuk melaksanakan tugas mendampingi murid dan mendampingi ayah yang sedang sakit. Namun Bu Hani mengalami dilema, ya, apakah mengedepankan kepentingan institusi atau kelompok atau kepentingan keluarga individu. Jadi semuanya dapat kelompok 1 poinnya 5, kelompok 2 poinnya 4, 5, kelompok 4 poinnya 5. Oke, total skor yang pertama. Teng. Oke, kelompok 1 5, kelompok 2 4, kelompok 3. Oke, saya harusnya di sini atau kolnya di bawah ya, Pak? Oke, baik, kita lanjut ke babak kedua. Jawaban singkat. Jadi nanti Bapak Ibu menjawab dalam waktu 5 menit, 3 menit. 3 menit ya. Dindingnya mana, Pak? Sini. Ya, nanti Bapak Ibu menjawab dalam waktu 3 menit masing-masing pertanyaan, lalu jawabannya ditulis di sticky note dan jawabannya ditempel di dinding jawaban. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Mengerti ya? Nanti ditempelkan sesuai dengan ininya ya. Oke. Siap? Waktunya 3 menit. Pertanyaan pertama.
Baca merupakan sebuah akronim atau singkatan. Sebutkan setiap singkatan. 3 menit dari sekarang. Lupa tadi bersama tolong. Tadi pertama boleh Ibu Subrani tidak tolong jadi kameramen? Kameramen. Taruh di sini, anunya kasihan kok. Taruh di sini kasihan. Oh, Ibu Subrani taruh kiper. Ibu Subrani paling Ibu ya. Ibu tadi dari sini. Oke. Kenapa nggak bisa terbalik untuk kita lihat? Lihat jangan dilipat sedikit. Ini nggak apa-apa langsung aja ya. Lipat sedikit. Kalau berikutnya, Kebanyakan latihan Bu Ir, karena seimbang dunia. oke, mari kita periksa bersama. Kelompok 1, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, atur eksekusi. Kelompok 2, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, rencana, atur eksekusi. Kelompok 3, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, tebarkan rencana. Maaf saya baca salah, jabarkan rencana, atur eksekusi. Lalu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Apakah ada yang berbeda atau gimana atau benar semua? Right. Oke, good job, tepuk tangan. Oke, berarti yang 5. Oke, 9 sudah, ini kami. Kami 10 jadi ya. pertanyaan berikutnya. Siap? Pertanyaan soal RPP. RPP seharusnya berdefinisi tanpa harus diberi judul RPP. Berdefinisi. Karena pembelajaran memang harus berusaha pada murid dan murid kita sangat beragam. Diferensiasi apa saja yang dapat kita lakukan pada RPP? Silakan yang sudah langsung bisa lakukan. Oh, itu lagi boleh tahu. Bangun lagi kami. Bisa dipesertakan Lina. Oke. Kelompok 4. Oke, kelompok 3 harus yang slow. Baik, kita cek. Untuk kelompok 1 jawabannya proses, konten, produk. Kelompok 2 jawabannya konten, proses, produk. Kelompok 3 jawabannya konten, proses, produk. Kelompok 4 jawabannya konten, proses, produk. Sama ya? Apakah betul sama? Oke, betul ya? Oke, good job buat kita semua. Dapat 5 poin, dapat 5 poin. 5 poin. Oke, berikutnya. Oke. Siap Bapak Ibu? Soal berikutnya. Sehari-hari guru menjalankan berbagai peran dan menemui berbagai situasi. Berbagai peran itu bisa jadi menemui situasi yang sangat bervariasi yang bisa menguras emosi. Padahal di depan murid kita harus tetap tampil prima dan hadir sepenuh hati. Oleh karena itu penting bagi guru untuk memiliki kemampuan pengendalian emosi yang baik. Apa teknik
bisa Anda praktekkan untuk mengendalikan emosi? Silakan jawab. Sudah boleh. Oke, awas tidak ada lalu lintas. Oke, apa ya tekniknya? Apa kira-kira tekniknya? Kelompok apa? Oke, masih asik berdiskusi. Oke, kelompok memanfaatkan waktu dengan baik. 3 menit. Oke, sudah ya. Dan apakah jawabannya? Kelompok 1 jawabannya stop, STOP, stop. Kelompok 2 jawabannya pembelajaran sosial emosional atau SE. Kelompok 3 jawabannya teknik stop. Kelompok 4 jawabannya teknik stop atau mindfulness. Marilah kita meriksa jawabannya. Memang mantap ya. Kesadaran penuh atau mindfulness. Stop itu salah satu dari untuk kita hati secara penuh. Jadi boleh ya? Boleh, Pak. Betul tidak? Mindfulness salah satu contohnya adalah tadi stop. Separuh berarti punya kami, Pak. Ibu apa? Ini masih Oke. Ya sudah. Kelompok 1 5, kelompok 2 saya kasih 1. Kelompok 3 5, kelompok 4. Banyak ketinggalan. Mau tukar pemain? Sudah habis banjir. Oke. Kita seru-seruan aja ya. Baik. Lanjut. Nomor berikutnya, siap? Tuliskan 2 contoh kecenderungan sudut pandang pendekatan berbasis aset menurut Green and Harris. Tuliskan 2 contoh kecenderungan sudut pandang pendekatan berbasis aset menurut Green and Harris. Silakan. Silakan. Contoh 2 saja. Aduh, kayaknya serius banget nih. Kayaknya serius banget. Lalu PTM 3 ya kemarin ya. Ini di PTM 3 kita dapatnya. Ya, 2 contoh kecenderungan sudut pandang pendekatan berbasis aset menurut Green and Harris. 1 menit berlalu. 2 menit lagi lah. Bapaknya masih banyak sih, bukannya kami. Ini joget. Bapaknya ada Pudila. Keras banget ya kayaknya. Boleh kok sambil buka lagi mobilnya di bawah nggak? Oh, di jurnal nggak ada. Baru nyampe, Pak. Silakan. Asal saya nggak ketahuan. Dua contoh kecenderungan sudut pandang pendekatan berbasis aset. Ketika kita mau memikirkan untuk aset ya, bukan money. Ya, apa sih yang akan kita pendekatan apa nih yang akan kita pakai untuk melakukan aset itu?
2 saja. Ngarang aja Pak. Ngarang aja, oke. Yakin aja. Udah mantap semua dari soalnya ya. Kehilangan di mobil ya apa gitu ya. Oke, kelompok 1 sudah. Ya ini tantangan kepala sekolah ya. Ketika memulai dana bos yang cukup sedikit ataupun ketika dana bosnya habis, tapi harus membeli ini. iya perlu ini ada kegiatan yang urgent yang tidak memakan biaya banyak, jadi pendekatannya apa yang dipakai? Nah, sudah praktek rapat ya kemarin ya, praktek rapat Sudah dilaksanakan. sudah dilaksanakan juga ya betul. Nomor 2 sudah. Mudah-mudahan ya pas jangan kurang tahu. Kasihan kamu. Habis bisa naik-naik Pak. Habis waktunya. Teng 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 teng. Tambah waktu. Oke, Bapak Ibu, ya waktunya sudah habis. Silakan seadanya. Gak apa-apa dikurangi sedikit Pak. Ya, tapi sudah banyak. Oke, ayo Bapak, kelompok silakan. 5 kurangnya sudah. Pada. Nanti kalian seru untuk pertanyaan bukan. Ya itu katanya. Pesan, pesan. Oke. Bilang konten tadinya. Baik, kita tinjau untuk kelompok 1. Kelompok 1 melihat sisi positif keunggulan bukan kekurangan. Ya. Jadi melihat sisi positif yang ada, lalu memperkuat tingkat pengaruh. Yang ketiga, potensi yang ada. Potensi yang ada kayaknya memiliki sama sisi positif. Ya Pak, sama Ya, maka kita dua kan. Oke. Kemudian kelompok 2 model manusia murid ketika orang tua, artinya berarti apa? model manusia dan model Oke, model manusia, kemudian model fisik, kemudian transfer sarana dan prasarana. Oke. Lalu kelompok 3 pendekatan berbasis aset versus pendekatan berbasis kekurangan. Oke. Berarti mencari yang kekurangannya kita jadikan motivasi gitu ya. Lalu kelompok 4 fakta internal, contoh guru yang berkompeten, lingkungan sekolah yang mendukung, faktor eksternal, contohnya adalah dinas terkait. Oke, kita tinjau jawabannya seperti apa ya. Oke, mau diperhatikan mungkin ada yang mendekati, silakan. Yang pertama, fokus pada aset dan kekuatan. Artinya siapa yang tepat ini? Punya siapa yang tepat ini? Fokus pada aset ya, artinya yang bukan pada kelemahan ya. Jadi yang bukan pada kelemahan. Kelompok 1, kelompok 1 benar nggak ya? Sisi positif, keunggulan bukan kekurangan, betul ya? Kelompok 1 betul? dapat lagi. Dapat. Kelompok 1 ini sudah betul. Kelompok 2 ini masih kurang terfokus. Muridnya bagaimana, GTK bagaimana, orang tua bagaimana, bangunannya bagaimana, Salah lagi. fokus pada aset dan bukan kekuatan. Tapi kayaknya bisa juga sih. Jangan menghibur Pak. Tapi satu ini ya, satu poin ya. Tadi yang kan aset yang ada di Iya, lingkungan sekolah itu ya, kekuatan ya. Oke, atau mau dijelaskan muridnya seperti apa, GTK yang seperti apa, mau dijelaskan dulu, biar benar. Ayo biar. Ini hiburan. Oke, gitu ya, artinya positifnya ya. Lalu pendekatan berbasis aset, pendekatan berbasis kurang. Ini versus itu, kalau versusnya mana ini yang mau dianukan?
Yang atasnya. Oke, atasnya berarti yang masuk ya. Lalu ini kata guru yang berkompeten. Nah ini berarti yang berbasis beraset ya. Dinas terkait juga masa abu-abu tuh dinasnya. Oke. Kayaknya poin 1 semuanya dapat ya. Setuju kan? Ya. Oke. Lalu membayangkan masa depan. Berbasis masa depan artinya harus punya apa? Dugaan gitu ya. Dugaan kita ya. Lalu berpikir tentang kesuksesan yang diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan. Dulu kami sudah pernah juara ini loh. Ya itu jadi apa namanya pendekatan kita untuk lebih puas. Kemarin juara ini, gurunya siapa nih? Atau anaknya siapa? Gurunya siapa? Kita ambil itu untuk kedepannya. Untuk mencapai. Kemudian mengorganisasikan potensi dan sumber daya aset dan kekurangan. Jadi diorganize ya, didata ya, diorganize. Lalu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Ambil visinya, lihat visinya apa nih? Nah kira-kira kekuatannya apa? Ini kayaknya masuk semua tadi. Terus melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Artinya ya harus direncanakan. Oke, berarti 2,5 semua ya. Transparan nanti. Oke. 2,5 sudah hitung sendiri. Oke, jadi 17,5. Oke. Next, berikutnya soal nomor 10. Ya. Waktunya 3 menit. Kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada proses belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya disebut titik. Ayo, 3 menit dari sekarang. Kemampuan murid, kemampuan murid untuk mengarahkan pemikiran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyatakan opini, choice. Ketahuan muncul dia. Kelompok tadi sudah kelompok 3. Kelompok 3 sudah. Oke. Ini sering saya sebut. Istilah ini sering saya sebut. Kalau salah mengulik lagi di sini. Lihat tak tahu Kelompok 1. Oke, semua sudah kumpulkan. Oke, kelompok 1. sudah kami memajang Pak. Jangan kali salah. Jawabannya kelompok pimpinan murid. Kelompok 2. Apa ini visio? Can you explain? Kelompok voice. Kelompok 3 student agency. Kelompok 4 student agency. Itu rasanya gini. Oke. Apalah 5 Kosong. 1 lah pokoknya. 5. Kita seru semua. Nanti di pertanyaan rebutan harus merebut. Oke, untuk babak kedua selesai. Tepuk tangan kita semua. Perolehan sementara untuk kelompok 1 5 27,5. Kelompok 3 15. 23,5. Kelompok 3 10 20 27,5. 10 20 27,5. Oh masih sama. Oke, tak apa ya. Oke, lanjut. Babak ketiga. Babak rebutan.
ini uraian. Ya. Perhatikan. Masalah dilempar lah Pak. Ya. Kalau salah dikurangi lah Pak. Kalau angkat tangan kelihatan nggak ya? Apakah berdiri aja? Berdiri saja ya. Kalau salah, Jadi biarnya itu berdiri. Biarnya berdiri. Siapa yang mau berdiri lagi? Yang jawab terserah. Yang penting yang mana berdiri. Jadi berdiri ya. Dengan yang berdiri, yang paling cepat berdiri itu yang bisa menjawab. Dilarang menjawab sebelum pertanyaan selesai saya bacakan. Ya. Kedua, dilarang menjawab sebelum dipersilakan. Oke. Siap ya? iya. Siap ya, Bapak Ibu? Siap posisi untuk berdiri, latihan berdiri. 3, 2, 1. Ulangi lagi. Latihan berdiri. Ulangi lagi. Duduk dulu. Latihan berdiri. 3, 2, 1. Yang berdirinya siapa? Yang tengah salah satu. Ya. Itu ya. Berdiri terus nih. Nah, kita kena. Siap? Siap ya? Pertanyaan pertama. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pengajaran. Berdiri. Sudah. Ayo. Oke, kelompok 1. Mike, jawabannya apa? Pendidikan adalah bagian dari pengajaran, di mana dalam pendidikan itu ada pendidikan itu membawa peserta didik itu mencapai tujuan belajarnya dengan selamat dan bahagia. Di dalam pengajaran itu ada pendidikan, jadi hubungannya itu dalam pengajaran itu ada pendidikan. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, poinnya adalah pendidikan merupakan bagian dari pengajaran atau di dalam pengajaran ada pendidikan. Berarti lingkupnya lebih besar pengajaran daripada pendidikan. Sepakat? Jadi pendidikan adalah bagian dari pengajaran. Di dalam pengajaran ada pendidikan. Itu kan? Itu? Ya, karena ini nggak ada lempar-lempar. Kalau sudah jawab, udah harus. Gimana? Siap? Apakah tepat poinnya? 100. Siap. Pendidikan merupakan bagian dari pengajaran. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau faedah buat hidup anak baik lahir dan batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tubuhnya anak. Maksud pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nilainya 10 untuk kelompok 1. Oke, good job. Lagi siap. Kelompok 2, ayo kejar 10 poinnya. Saya lupa tadi berikan poin. Siap ya? Kalau kelompok 2 maju nanti 20 Pak. Ini harus siap semua. Siap. Pertanyaan berikutnya. Guru, digugu dan ditiru didengarkan dari contoh. Ungkapan dari bahasa Jawa ini nampaknya terjadi nyata. Banyak murid mengaku melakukan tindakan tertentu karena mencontoh gurunya. Banyak murid mengatakan sesuatu yang sering dicontohkan oleh gurunya. Krusialnya, guru sebagai contoh dan pusat perhatian murid menjadi pertimbangan penting agar guru selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan sekecil apapun bisa jadi berdampak pada murid. Maka sudah selayaknya guru senantiasa membuat keputusan yang bertanggung jawab. Apa yang membedakan keputusan yang bertanggung jawab dan tidak? Silakan berdiri yang siap. Apa yang memberikan keputusan yang bertanggung jawab dan tidak? Yang penting nanti ada kata kunci yang akan match. Apa yang membedakan? Tentukan kata kuncinya, baru jelaskan.
Kelompok 4, silakan. Boleh mic-nya di mana? Yang satu. Kayaknya tadi di silakan. Apa yang membedakan keputusan yang bertanggung jawab dan tidak? Silakan kelompok 4. Baik, keputusan yang bertanggung jawab yaitu melibatkan analisis masalah yang menghasilkan analisis dari masalah tersebut. Kemudian kalau tidak itu tidak mengacu pada bagian dari analisis tersebut. Oke, ada dasar analisisnya. Jadi Menghasilkan solusi. Di bagian dari alternatif menghasilkan solusi. oke, jadi dalam bertanggung jawab itu melalui proses analisis lalu menghasilkan solusi. Kalau yang tidak bertanggung jawab bagaimana? Tidak melakukan analisis, kemudian Tidak melakukan analisis. dan solusinya pun tidak sesuai dengan alternatif yang diharapkan. Oke, jadi ada analisis, ada alternatif, baru ada solusi. Kalau yang tidak berjalan itu tidak sinkron ya, Tidak. atau bahkan tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan. Begitu, sepakat, setuju. Oke, coba ya kita lihat. Kita cari sinkronisnya dengan jawabannya. Keputusan jawab atau tidak tergantung pada proses pengambilan keputusan. Di mana akan dijawab ketika dalam prosesnya dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindfulness dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Tepat kayaknya ya. Setuju? Tepat ya? Setuju? Sepakat? Tadi ada proses analisis, ada alternatif, baru menghasilkan solusi. Bagaimana? Walaupun tidak ada kesadaran penuhnya, tapi di mana ada prosesnya. Setuju ya? Setuju? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 dapat 10. Masih ada soal. Semangat. Yang susah nih, Pak. Ayo kelompok 2. Siap? Susah jawab banyak biar kamu. Siap ya? Oh, semua soalnya Pak. Oke. Pendekatan sisi positif merupakan pendekatan agar menjadikan murid merdeka belajar. Merdeka bukan diartikan bebas tanpa batas. Merdeka diartikan murid tahu betul kenapa ia belajar sesuatu dan apa makna baginya. Murid melakukan hal baik karena murid tahu itu baik, bukan karena tidak imbalan atau hadiah. Murid juga sadar untuk tidak berperilaku negatif karena ia tahu itu akan merugikan dirinya bahkan orang lain, bukan karena takut hukuman. Oleh karena itu, alih-alih memberi hukuman, proses apa yang dipercaya dapat membantu murid merdeka dalam disiplin positif. Jelaskan. Mohon maaf kelompok 1 yang berdiri dulu. Oke. Soalnya belum habis. Tadi soalnya belum habis Pak, berdiri duluan. Belum menjawab. Ya. Oke. Ternyata belum selesai baca soal, mereka sudah. Oh, begitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Kelompok 3. Silakan. Sepakat? Sepakat. Siap. Mic-nya minta tolong biar mantep jawabannya. Proses apa yang dipercaya dapat membentuk murid? Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan dari kelompok 3. Disiplin positif sangat penting ditumbuhkan pada siswa karena nanti kita menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik untuk merubah sikap anak, bukan dengan hukuman. Demikian Pak. Yang ditanyakan proses dulu. Prosesnya apa namanya? Sehingga dia seharusnya Yakin? Tidak ada yang lempar-lemparan. Jawabannya adalah proses Itu punya kami tadi pajakan. restitusi. Betul ya? Oke. Kelompok 3 datang lagi.
20. Mau berdiri sekarang? Mau diberi kesempatan? Tanyanya susah. Oke, lanjut ya. Ingat ya tadi ya, biarkan saya bicara dulu selesai, baru teman-teman bisa berdiri. Siap? Pertanyaan berikutnya. Murid sebagai agensi sebenarnya memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Silakan. Kelompok 2. Oke, silakan. Suara itu apa? Pilihan itu apa? Kepemimpinan itu apa? Silakan kelompok 2. Boleh berbagi ya Bapak, siapa boleh menjawab dari kelompok 2. Silakan. Kalau tidak menjawab, tidak Pak. Tes 1 2. Masa apa saja? Mungkin berbagi siapa suara siapa? Oke. Terima kasih Pak. Apa yang dimaksud dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Kalau dari suara di mana anak-anak atau pendidik memberikan ide dilibatkan dalam memberikan suara, ya, dalam memberikan suara. Atau kemudian kalau pilihan, ya, kalau pilihan Lempar. ya, kalau pilihan akan menentukan tema yang akan kita tentukan. Misalnya kemarin kami dalam membuat pohon literasi, jadi anak akan membuat pilihan. Kemudian untuk kepemilikan di mana anak-anak yang dilibatkan dalam membuat dalam membuat dan menjaga proyek yang akan dijalankan. Oke. Ya. Untuk suara tadi di mana mereka punya ide tadi ya? Iya. Mereka punya ide. Lalu terkait dengan pilihan tadi Ibu kata maksudnya apa? Mereka bagaimana? Ibu bagaimana itu? Kalau pilihan melibatkan mereka dalam menentukan dan memutuskan untuk menentukan tema-tema yang akan dibuat. Oke. Dan kemudian kepemilikan mereka dalam menjaga menjaga dan menjalankan yang sudah diputuskan seperti merawat itu termasuk juga kepemilikan murid Pak. Oke, dampaknya apa ketika pemilikan itu? Kalau kepemilikan itu dampaknya mereka bisa sama-sama bertanggung jawab atas apa yang telah mereka buat. Oke, terkopi ya teman-teman ya. Iya. Coba cek. Mudah-mudahan dapat kita ya Pak. Oke, suara adalah pandangan, pelatihan atau gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pembelajaran dan cara kolektif mempengaruhi hasilnya. Tadi ada kata ide ya, atau gagasan. Oke, berarti gagasannya itu tersalurkan atau idenya tersalurkan ya melalui partisipasi murid secara aktif. Lalu pilihan, ada peluang yang diberikan, ada peluang atau pilihan-pilihan kesempatan memilih kesempatan sesuai dengan keinginan mereka ya, yaitu dalam ranah sosial lingkungan dan pembelajaran. Kemudian kepemilikan, artinya ada upaya murid untuk dalam kursi kemudi proses belajar mandiri. Jadi proses belajarnya itu ya punya yang mereka sendiri. Tujuannya apa? Agar mereka tuh lebih bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri dan menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Bagaimana teman-teman? 20. 20 masih bisa menjadi 20. Oke, 10 ya untuk kelompok 2. Tepuk tangan akhirnya. Oke, ternyata pertanyaannya sudah habis. Jadi kelompok 1 berapa nilainya ya? Apa lagi Kakak? Pasti bilang terakhir. Kelompok 1 berapa ini nanti ya? Bisa hitung, harus saya hitung. 37,5. 37,5. 5 kita ya. Kelompok Keren jujur rampan. berapa? 33. 33. 32 ya? 32,5. 32,5.
Betul ya? Kelompok 3 27,5, kelompok 4 37,5. Kalikan 2. Ada pialanya kok Pak. Berapa? 75. Betul ya? Betul, 75. 5, 65, 75, 75. Ore. Oke. Luar biasa Bapak Ibu.